Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan pelajaran ilmu mantik. Kali ini kita akan membahas mengenai syakal yang kedua. Minggu kemarin kita sudah membahas syakal yang pertama atau bentuk pertama dari silogisme, di mana had ausatnya menjadi mahmul di sugro dan menjadi maudu di kubro, gitu. Atau dengan rumusnya soto dan soto tokaf, gitu ya. Baik, langsung saja. Syakal kedua itu adalah di mana had ausatnya, gitu ya, had ausat ini menjadi mahmul di kedua muqaddimah. Artinya baik di sugro ataupun di kubro itu menjadi mahmul. Atau dengan rumusannya itu adalah dengan soto kafto, ya. Itu jadi bisa dilihat di to-nya, ya. Nah, to yang ini kan to ausat, gitu. Itu juga yang ini ada ausat. Nah, to ini menjadi mahmul baik di sugro, yang ini soto sugro, dan kafto ini kubro. To-nya menjadi mahmul di kedua muqaddimah, di minor atau di mayor. Nah, untuk syarat yang kedua, untuk syakal yang kedua juga sama, memiliki syarat agar syakal ini memiliki natijah atau memiliki kesimpulan, konklusi. Nah, syarat yang pertama itu adalah kedua muqaddimah atau premisnya harus berbeda kualitasnya. Maksudnya adalah positif dan negatifnya. Jadi ketika sugronya positif, maka kubronya harus negatif. Begitu pula kalau kubronya positif, maka yang sugronya harus negatif. Artinya tidak boleh sama. Sugronya positif, kubronya positif, itu tidak boleh. Sugronya negatif, kubronya pun negatif, itu juga sama, tidak boleh. Untuk lebih jelas kita perhatikan kembali durubul qiyas yang 16, gitu ya. Nah, untuk syarat yang pertama tadi adalah premisnya harus berbeda. Muqaddimah sugro dengan muqaddimah kubro itu harus berbeda. Nah, tidak boleh positif-positif, negatif-negatif. Contoh ini, kulu ini tidak termasuk. Kenapa? Karena keduanya positif. Gitu. Kulu ain juga sama, keduanya positif. Kulu positif, ain positif. Maka tidak bisa. Nah, kulu positif, la negatif, ini baru bisa. Kulu positif, sin negatif, ini juga sama bisa. Nah, berarti yang ini ain kulu sama positif-positif tidak bisa. Ini juga sama, positif-positif tidak bisa. La dengan kulu, yang la-nya negatif, kulunya positif, berarti bisa. La-nya negatif, ainnya positif, bisa. La dengan la ini negatif dengan negatif tidak bisa. Ini juga sama, negatif tidak bisa. Yang sin la negatif tidak bisa. Sin dengan sin juga sama, tidak bisa. Kenapa? Karena negatif. Jadi syarat yang pertama, premis minor dengan mayor harus berbeda positif dan negatifnya. Kalau minornya positif, maka mayornya harus negatif. Itu juga sebaliknya. Maka dari sini tinggal ada 8 durub, gitu ya, 8 durub dari syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, muqaddimah kubronya atau premis mayornya harus kuliah. Berarti perhatikan yang ini. Nah, la ini termasuk kuliah. Berarti masuk. Nah, sedangkan sin ini juz'iyah, maka yang ini tidak termasuk. Kenapa? Karena dia kubronya, yang diperhatikan kubronya harus kuliah. La ini kuliah, kubronya masuk. Sin tidak, karena juz'iyah. Kulu ini kubronya kulu otomatis kuliah, masuk. Ain ini juz'iyah tidak. Kulu masuk, ain juz'iyah ini tidak. Nah, maka dari ke-16 durub, untuk syakal kedua yang akan menghasilkan natijah itu hanya 4 saja. Kulu, la, ain la kulu, sin, dan kulu. Kalau dibagiankan seperti ini. Jadi yang akan menghasilkan natijah itu adalah
sugronya kulu, kubronya la, dan natijanya atau kesimpulannya akan la kembali. Yang kedua, la, kulu, natijanya la. Ain, la, sin, la, sin. Ya, sebagai ini, kulu itu adalah mujabah kuliah, la itu salibah kuliah, la salibah kuliah, ain itu juz'iyah, mujabah juz'iyah, sin itu salibah juz'iyah. Gitu, seperti ini kira-kira seperti ini natijanya. Nah, baik. Untuk yang pertama itu kulu, la, dan la. Gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Sugronya kulu itu pakai setiap, ini setiap, maaf. Ya. Nah, setiap nabi itu laki-laki. Kubronya tidak satupun ini la, ya, tidak satupun ibu-ibu itu laki-laki. Maka natijanya akan la kembali, yaitu tidak satupun nabi itu ibu-ibu. Karena si ada usat ini yang laki-laki yang diulang ini tidak disebutkan lagi. Maka yang disebutkan adalah nabi dan ibu-ibu. Tidak satupun nabi itu ibu-ibu. Contoh lainnya, setiap malaikat menaati Allah. Tidak satupun syaitan menaati Allah. Nah, maka yang jadi ada usatnya adalah menaati Allah yang diulang 2 kali. Ini dicoret, maka natijanya akan tidak satupun malaikat, ditulis lagi, itu syaitan. Itu kira-kira untuk contoh durub yang pertama dari syakal kedua yang akan menghasilkan natijah. Contoh lainnya misalkan seperti setiap santri itu muslim. Tidak satupun kafir itu muslim. Maka nantinya adalah tidak satupun santri itu kafir. Setiap santri wajib sholat. Nah, tidak satupun Kristen wajib sholat. Maka natijanya atau konklusinya tidak satupun santri itu Kristen. Itu kira-kira durub pertama yang akan menghasilkan natijah dari syakal yang kedua. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Minggu depan kita dilanjut ke durub kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.